membuktikan doanya Nabi Ibrahim, dia yang doa terkabul sama Allah dan dikasih anak Ishak. Dan itu yang disembelih adalah Ishak juga. Bom. As-Saffat ayat 100, ayat 102. Dendarin baik-baik. Wahai kadrun-kadrun yang menuhankan ulama, dendarin baik-baik, balik lagi ke kitab Allah. Kalau kalian benar-benar bunai beragama Islam, Tuhannya Allah, kitabnya Quran, buka kitab Quran, ayo sama-sama belajar. Tinggalkan dulu Tuhan kalian ulama. Kita Al-Quran langsung. Buka surat As-Saffat ayat 100, ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan di kitabnya. Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim sebelum dia punya anak. Perhatikan apa yang doakan Nabi Ibrahim. Ya Allah, Tuhan berikan aku anak yang saleh. Tadi anak yang saleh, siapa yang menjadi nabi yang saleh di surat itu? Di surat As-Saffat ayat 112. Wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan minas salihin. Kita digembirakan anak namanya Ishak, nabi dan orang saleh. Tepuk tangan dulu, Nang. Bang Majid, boleh saya menanggapi? Enggak boleh. Diam dulu. Oke. Doanya Nabi Ibrahim sebelum dia punya anak di surat As-Saffat 100 sampai 102. Doanya apa Nabi Ibrahim? Ya Allah, beri kepada aku anak yang soleh. Doanya Ibrahim terkabul enggak sama Allah? Apa? Coba. Dilanjutkan ayatnya. Fabasyarnahu, dan kita menggembirakan anak yang halim. Dapat berarti itu anak itu Ishak, dia adalah orang yang sabar, orang yang soleh. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu, waktu dia berjalan sama, udah besar, udah dewasa, dan dia berjalan sama Nabi Ibrahim, inni ara fil manami inni adbahuka fanzur maza tara ya abati if'al ma tu'mar satajidni Allah insyaallah minas sabirin. Berarti anak saleh, anak sabar, karena dia terima ujiannya. Sesuai doanya Nabi Ibrahim, dia minta anak saleh, minta anak yang soleh, dikasih anak yang soleh, anak yang sabar. Siapa yang digembirakan, yang dikasih namanya adalah Ishak. Dia adalah Oten yang menyamar jadi Muslim. Sekarang mari kita jawab klaimnya tersebut. Pertama, dia mengatakan, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100-112 menyebut anak yang disembelih adalah Ishak. Oke guys, mari kita jawab klaimnya tersebut. Ingat Bong, jika dibaca runtut ayat-ayat tersebut sangat jelas membedakan antara anak yang disembelih dengan anak yang kemudian diberi kabar gembira bernama Ishak. Surah As-Saffat ayat 100-113. Ayat 100, Ibrahim berdoa diberi anak saleh. Ayat 101. Allah memberinya kabar gembira seorang anak yang halim atau penyabar. Ayat 102, 107. Anak ini tumbuh besar, lalu dialah yang diuji lewat penyembelihan. Allah menebusnya dengan sembelihan besar. Siapakah anak tersebut? Beliau adalah Ismail, bukan Ishak, karena Ishak belum lahir. Kemudian, ayat 112. Setelah itu Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang saleh. Jadi, logika sederhananya, kalau yang disembelih adalah Ishak, mengapa kabar gembira tentang kelahirannya baru muncul setelah kisah penyembelihan selesai? Mustahil anak yang masih dalam janji kelahiran bisa disembelih lebih dulu. Jadi yang disembelih jelas bukan Ishak, melainkan Ismail. Kedua, dia mengklaim tafsir At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, dan banyak ulama menyebut yang disembelih adalah Ishak. Jawaban beliau tidak akurat dan dipelintir.
Memang benar dalam literatur klasik ada perbedaan pendapat di kalangan mufasir. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpegang pada riwayat sahih bahwa yang disembelih adalah Ismail. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir surat As-Saffat ayat 102, menyebut ada khilaf perbedaan pendapat. Namun beliau menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah Ismail. Al-Tabari memang menyebut dua riwayat, Ishak dan Ismail, tapi ulama setelahnya menjelaskan bahwa riwayat tentang Ishak lemah sanadnya dan banyak diambil dari Israiliyat, yaitu dongeng Yahudi yang menyusup ke dalam tafsir Islam. Al-Qurtubi sama menyebut perbedaan, tapi menutup dengan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan muslimin adalah Ismail. Jadi tuduhan mayoritas ulama sepakat Ishak adalah manipulasi atau kebohongan. Yang benar, ada perbedaan pendapat di awal, tapi yang disepakati mayoritas ulama kemudian adalah Ismail. Ketiga, klaim. Ibnu Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Jawaban Anda salah kutip, Bung. Riwayat itu memang ada, tetapi tidak sahih, bahkan ditolak oleh banyak ahli hadis. Ibnu Abbas justru banyak meriwayatkan pendapat bahwa yang disembelih adalah Ismail. Lagi-lagi, riwayat yang mengatakan Ishak berasal dari Israiliyat, cerita orang Yahudi. Karena mereka ingin mengklaim kemuliaan ada di keturunan Ishak, bukan Ismail. Keempat, beliau mengklaim doa Nabi Ibrahim terkabul dengan Ishak dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 112. Oke guys, mari kita luruskan pemahamannya yang keliru tersebut. Jawabannya Anda keliru baca ayat, Bung. Doa Ibrahim di ayat 100. Langsung dijawab di ayat 101. Lahirlah anak Halim atau penyabar yaitu Ismail. Setelah ujian penyembelihan selesai, barulah ayat 112 turun. Dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan Ishak. Jadi ada dua kabar gembira berbeda. Pertama, anak Halim atau penyabar. Dia adalah Ismail, diuji lewat penyembelihan. Kedua, anak yang saleh. Dia adalah Ishak, lahir setelah Ismail. Dan itu konsisten dengan kronologi Alkitab juga. Ismail lahir lebih dulu. Dalam kitab Kejadian 16 baru kemudian Ishak lahir. Dalam kitab Kejadian 21. Dan poin terakhir, saya akan serang balik dengan isi biblos umat Kristen sendiri. Sekarang, mari kita balikkan logika mereka. 1. Alkitab sendiri membuktikan yang dikorbankan bukan Ishak, melainkan Ismail. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 2 berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, perhatikan dengan teliti. Yang tertulis dalam ayat tersebut adalah anak tunggal, bukan anak yang dijanjikan. Jadi masalahnya, saat itu Ishak belum lahir, dan anak tunggal Ibrahim hanyalah Ismail, dan selisih umur mereka adalah 14 tahun. Maka jelas penyembelihan itu tentang Ismail. Jadi Alkitab dipalsukan dengan mengganti nama Ismail menjadi Ishak. Kedua, mengapa Yahudi dan Kristen ingin Ishak? Karena mereka ingin menyingkirkan keturunan Ismail dari garis perjanjian. Padahal Al-Quran menegaskan Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail. Jika diakui Ismail, maka otomatis garis kenabian ke Muhammad sah. Ketiga, Al-Quran lebih konsisten daripada Alkitab. Alkitab penuh kontradiksi, yang disebut anak tunggal malah Ishak. Mustahil. Karena baik Ismail ataupun Ishak, keduanya merupakan anak-anak Abraham. Ismail pernah menjadi anak tunggal Abraham selama kurang lebih 14 tahun lamanya saat Ishak belum lahir. Setelah Ishak lahir, secara praktis, Abraham sudah tidak punya anak tunggal lagi. Sebab secara logika pun, yang namanya anak tunggal itu adalah anak satu-satunya. Jadi cocok dengan Ismail, yang sempat menjadi anak tunggal Abraham sebelum Ishak lahir. Al-Quran menegaskan urut-urutan jelas. Ismail diuji, Ishak lahir kemudian. Tidak ada kontradiksi, namun biblos penuh dengan editan. Kesimpulan tegasnya, Al-Quran tidak pernah menyebut Ishak sebagai anak yang disembelih. Itu hanya tafsiran salah kaprah dan pengaruh Israiliyat. Mayoritas ulama sepakat yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Alkitab sendiri ketika jujur menyebut anak tunggal, jelas menunjuk pada Ismail, bukan Ishak. Jadi yang dibanggakan orang Kristen justru mempermalukan kitab mereka sendiri, karena kontradiksi itu membuktikan penyusupan dalam teks mereka. Dalam surah As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang saleh.
Namun menariknya, ketika doa itu dikabulkan, Allah tidak langsung menyebutkan bahwa anak itu akan menjadi saleh, melainkan seorang anak yang halim, yakni lembut hati, penyabar dan tunduk kepada kehendak Allah, sebagaimana tertulis dalam surah As-Saffat ayat 101, dan anak yang dimaksud tersebut adalah Ismail. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Allah terlebih dahulu memberikan kepada Ibrahim seorang anak yang halim, bukan yang disebut saleh sebagaimana doanya? Jawabannya adalah, karena Allah telah menyiapkan rencana besar untuk menguji keimanan Ibrahim melalui anak pertamanya tersebut, seorang anak yang penuh kesabaran, agar ujian itu dapat dijalani dengan keteguhan hati. Ujian besar itu pun datang. Dalam surah As-Saffat ayat 102 disebutkan, ketika Ismail telah mencapai usia sanggup berusaha bersama ayahnya, yakni saat ia tumbuh dewasa dan mampu memahami makna pengorbanan, Ibrahim bermimpi bahwa dirinya menyembelih sang anak. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dan ujian dari Allah. Ibrahim pun dengan hati penuh iman, menceritakan mimpinya kepada Ismail, dan dengan ketulusan luar biasa Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Inilah titik tertinggi ujian keimanan seorang ayah dan ketundukan seorang anak. Kemudian dalam ayat 103, disebutkan bahwa ketika keduanya telah berserah diri sepenuhnya, dan Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah segera memanggilnya, dan itu tertulis dalam ayat 104-105, dan menegaskan bahwa ia telah membenarkan mimpinya. Ujian itu pun selesai dengan kemenangan iman, sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan dan kesabaran keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Allah mengganti Ismail dengan sembelihan besar, yaitu seekor hewan kurban. Dan setelah ujian agung itu berlalu, Allah memberi kabar gembira berikutnya, yakni lahirnya anak kedua Ishak, sebagaimana disebut dalam ayat 112-nya. Ishak adalah anak yang saleh, sebagai anugerah tambahan dari Allah kepada Ibrahim, setelah ia lulus dari ujian keimanan yang luar biasa itu. Dengan demikian urutan kisah ini memperlihatkan kebijaksanaan Allah. Pertama memberi Ibrahim anak yang halim Ismail, untuk diuji dengan kesabaran dan keimanan. Lalu setelah berhasil melalui ujian tersebut, Allah menganugerahinya anak yang saleh Ishak sebagai bentuk penghormatan dan balasan atas keteguhan iman sang Khalilullah